3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, saya kasihi, saya mau bertanya demikian Bapak Ibu Saudara. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara merasa capek menjalani kehidupan ini? Merasa lelah? Merasa sendirian? Dan merasa enggak ada yang mengerti? Kadang kita terlihat kuat, tetapi sesungguhnya di dalam hati kita mungkin pernah berpikir kita sedang merasa berjuang sendirian. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita dapat lihat firman Tuhan mau berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi bahwa Tuhan katakan jangan tawar hati. Tak ada yang aman. Jangan tawar hati. Kenapa kok jangan tawar hati Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat Rasul Paulus ini sosok yang begitu sangat luar biasa. Paulus yang dahulunya namanya siapa? Namanya siapa? Saulus. Seorang yang memiliki segalanya, seorang yang memiliki kuasa dari Mahkamah Agung untuk membunuh siapapun saja yang menyembah siapa dia, Yesus, yang percaya Yesus, yang mengatakan Yesus sebagai Tuhannya. Dia memiliki otoritas kuasa yang sangat besar. Dan kalau ketemu orang itu, Saulus yang memiliki gairah semangat yang menggebu-gebu di dalam hal ini, pasti akan dianiaya, pasti akan dibunuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengatakan demikian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Sejak dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Dalam sebuah perjalanan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya mengalami suatu perubahan. Kita dapat lihat bahwa oleh kemurahan Allah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pun ada pada malam hari ini, semua itu hanya oleh kemurahan Allah. Kita masih boleh menikmati bersama keluarga kita, anak kita. Kita boleh bekerja, kita boleh mungkin menghadapi hari-hari ini. Itu semua hanya oleh kemurahan Allah. Apa yang menjadi Rasul Paulus mengatakan bahwa oleh karena itu kami tidak tawar hati. Kalau kita mundur dulu, kalau kita mau lihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 5 dan 6, silakan. 2 Korintus pasal 3 ayat 5 dan 6. Ayat 5. 2 Korintus pasal 3 ayat 5 dan 6. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Amen. Ya, amin. Di sini katakan kami, bukan seolah-olah kami sanggup memperhitungkan sesuatu dari diri kami sendiri, tetapi kesanggupan kami berasal dari siapa, Bapak Ibu Saudara? Dari Allah.
Di sini bahwa kita dapat melihat pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu bukan dengan kemampuannya, bukan dengan kekuatannya, bukan karena dia bisa, bukan karena dia mampu, tetapi hanya karena kemurahan Allah, hanya karena kuasa Allah. Ini yang menjadi dasar Rasul Paulus bisa mengatakan kami tidak tawar hati. Ini menjadi dasar yang kuat mengapa Rasul Paulus bisa mengatakan kami tidak tawar hati. Karena apa? Dia memiliki dasar, ada kemurahan Tuhan, ada panggilan Tuhan. Pelayanan bukan sekedar berbicara kita tampil di mimbar, bukan sekedar kita tampil di altar ini, tetapi di dalam lingkup rumah tangga itu juga pelayanan. Betul Bapak Saudara? Pelayanan suami kepada istri, istri kepada suami. Demikian juga kepada anak-anak, kepada keluarga, itu pelayanan. 2 Korintus 3 ayat 18. Korintus 3 ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ya, kita dapat di sini bahwa kita semua ini mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan. Dan goal tujuan kekristenan Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita semakin hari diubah serupa menjadi segambar dengannya oleh Roh Tuhan. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, kita ini dipanggil bukan untuk melakukan pelayanan yang biasa-biasa saja, tetapi pelayanan yang memantulkan, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita kepada setiap orang. Dan kalau kita kembali lagi, kata tawar hati di sini Bapak Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama, di situ memakai kata ekakeo. Ekakeo itu yang berarti menjadi lelah, menjadi patah semangat, menyerah. Orang yang sampai pada kondisi tawar hati, dia itu adalah pribadi yang mudah menyerah, kehilangan motivasi karena tekanan. Terkadang karena tekanan hidup, banyak orang kehilangan motivasinya, sehingga dia sering berkata mungkin, gunanya apa aku hidup? Untuk apa aku ada? Lalu dia akan berkata, EKG itu juga berbicara tentang tidak tahan uji dalam penderitaan. Kalau kita melihat dari arti ekakeo ini, yang menjadi lelah, patah semangat, menyerah, kehilangan motivasi, tidak tahan uji dalam penderitaan, ini artinya bahwa tawar hati itu bukan sekedar berbicara hanya merasa sedih, bukan hanya merasa sedih, tetapi kondisi mental dan rohani yang mulai runtuh karena apa? Kehilangan arah dan pengharapan. Pernah Bapak Saudara merasa kehilangan arah? Rasanya hidup ini tidak ada tujuannya lagi. Untuk kenapa aku ada? Kalau kita mau lihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Amsal pasal yang ke-24
Ayat yang ke-10, silakan. Amsal 24 ayat 10 yang berfirman, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya, dikatakan jikalau engkau tawar hati, ekakeo, patah semangat, menyerah, kehilangan motivasi. Ayat ini mengatakan pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu.